Selamat datang di podcast bulanan Kredolab. Oke, selamat sore pendengar semua. Saya dengan Nurani Putri, Marketing Eksekutif dari Credolab. Hari ini kita kedatangan Ibu Paramita Wikansari yang merupakan Country Manager dan Sales Director dari Credolab. Sesuai pembicaraan sebelumnya ya Bu, hari ini kita mau membicarakan tentang layanan yang ditawarkan oleh Credolab. Sebelumnya, mungkin bisa perkenalkan sedikit bagi pendengar-pendengar yang belum tahu, sebenarnya Credolab itu apa sih Bu? Oke, selamat sore Mbak Rani. Terima kasih ya sudah Sore Ibu, diundang ke podcastnya Mbak Rani. Jadi sebetulnya terima kasih. Credolab itu adalah sebuah perusahaan behavioral digital credit scoring. Jadi berbeda dengan perusahaan konvensional credit scoring yang lain, di mana mereka mendasarkan diri pada ability to pay atau kemampuan membayar. Kalau Credolab adalah credit scoring yang mengakses atau menilai kemauan atau willingness to pay. Kira-kira sih seperti itu. Oke, kalau begitu kira-kira sumber datanya tuh dari mana Bu? Kalau kita itu sumber datanya adalah metadata dan itu hanya diambil dari first party. Artinya apa? Artinya adalah kita hanya mengakses credit scoring dari nasabah-nasabah klien kita. Jadi meskipun Credolab punya banyak klien, jadi yang kita akses kita nggak interchange atau juga kita tidak membeli data dari perusahaan lain. Jadi benar-benar murni yang kita akses adalah nasabah dari klien kami. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi ya. Nih, sebelum Mbak Rani nanya, saya jelasin dulu nih. Baik Bu. Jadi kenapa kok kita nggak interchange data atau beli data? Karena menurut dari analisa kami, juga dari pengalaman kami, jadi willingness to pay atau sebetulnya tuh bisa diartikan dari apakah credit scoring kita ini adalah credit scoring yang bisa mengakses apakah orang yang kita credit scoring tadi itu adalah orang-orang yang berciri atau mempunyai ciri-ciri bisa gagal bayar. Nah, sekarang assessment itu pasti akan didasarkan pada satu risk appetite dari perusahaan klien kami, atau yang lain adalah juga dari jenis pinjaman. Jadi pinjaman produktif, konsumtif itu semuanya berbeda. Kemudian yang lain adalah jenis tenornya. Jadi mungkin ada pinjaman harian, ada pinjaman mingguan, bulanan, tahunan, itu pasti akan berbeda karakteristiknya. Selain itu juga akan ada perbedaan, misalnya definisi gagal bayar. Misalnya tadi perusahaan yang pinjamannya itu harian, pasti gagal bayarnya adalah sehari nggak bayar, berarti dia sudah gagal. Tapi ada juga klien kami yang tenor pinjamannya lama, jadi setelah 6 bulan mereka nggak bayar, baru gagal bayar. Definisinya seperti itu. Maka itu kita percaya dan juga memang sudah dialami oleh klien-klien kita bahwa setiap perusahaan itu pasti mempunyai scorecard yang berbeda-beda karena customer-nya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa interchange. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi dari Credolab itu scorecard-nya itu tailor-made untuk setiap klien yang Credolab punya ya Bu ya? Ya, betul sekali Mbak. Jadi kita nggak pinjem-pinjemin juga scorecard satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi benar-benar semuanya tailor-made to each client. Oke. Nah, untuk pertama kali dapat scorecard yang tailor-made itu, pasti harus ada basisnya dong, Bu. Basis data yang dipergunakan untuk menciptakan scorecard tailor-made itu. Betul. Nah, itu bisa diceritakan, Bu, prosesnya seperti apa? Ya, jadi proses untuk scorecard itu kita memakai machine learning atau AI. Nah, itu biasanya yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita akan mengembed atau menginjek SDK kita, Software Development Kit, ke dalam aplikasinya dari klien. Nah, SDK itu nanti akan berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data yang kita perlukan, sehingga kita bisa nantinya setelah kita kira-kira mungkin jumlahnya adalah 2% default atau gagal bayar, baru setelah itu kita bisa meng-create atau menciptakan tailor-made scorecard, kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita tuh pakai AI machine learning, maka itu kita perlu waktu kira-kira
1 sampai 3 bulan. Jadi machine learning kita bisa di-feed data sehingga pada akhir dari periode collection tadi kita bisa menciptakan tailor-made scorecard. Kira-kira seperti itu. Oke, biasanya harus ada berapa data yang kita kumpulkan, Bu, sampai tercipta machine learning dari tailor-made scorecard tersebut? Ya, biasanya sih kita bisa lakukan dengan percentage, Mbak. Jadi rata-rata itu jumlahnya 2% jadi 2% default dari jumlah dana atau jumlah pinjaman yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau numbers-nya sendiri tergantung dari klien, karena numbers itu bisa 100, bisa 200, 300, 500, itu tergantung dari kenyamanan klien. Ada juga beberapa klien yang 100 saja, sudah Bu, saya 100 aja, tolong dibikinin scorecard, itu bisa. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang saya maunya 500 ya, baru setelah kita lihat 500 gagal bayar, saya mau dibikinin scorecard. Ya, tapi sebetulnya ya, meskipun 100 itu juga tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Credolab itu ada yang namanya kalibrasi. Jadi semua scorecard kita selalu rutin dikalibrasi. Jadi setelah kita proses pengambilan data selesai, lalu kita bisa memberikan tailor-made scorecard. Nanti setiap 3 bulan sekali kita akan mengkalibrasi scorecard tersebut. Jadi walaupun tadi misalnya feature-nya gagal bayar hanya dapat 100, tapi sudah dibikin tailor-made scorecard, itu nggak masalah karena kita akan selalu kalibrasi setiap 3 bulan sekali, kira-kira. Oh, oke. Jadi betul-betul tailor-made sesuai kebutuhan dan permintaan klien ya, Bu ya? Betul, sesuai dengan profil klien, profil nasabahnya, lalu risk appetite, dan juga misalnya jenis-jenis pinjaman. Mungkin satu lagi Mbak, saya harus memberitahu bahwa Credolab Credit Scoring itu tidak hanya digunakan untuk credit scoring pinjaman. Jadi penggunaan credit scoring Credolab itu bisa digunakan untuk yang pertama adalah approval. Jadi kita bikin approval scorecard. Ya, approval scorecard. Yang kedua adalah propensity scorecard. Jadi propensity itu adalah menunjukkan kecenderungan. Jadi mungkin nanti di belakang kita bisa explore lebih lanjut ya. Yang ketiga adalah yang biasa seperti perusahaan credit scoring yang lain adalah credit scoringnya untuk pinjaman. Jadi khusus untuk Credolab behavior credit scoring kita bisa memakai scoringnya untuk 3 penggunaan tadi, approval, propensity, dan juga untuk pinjaman. Oke, baik, menarik sekali nih Ibu. Cuman kalau menurut saya klien-klien dan pendengar yang mendengar podcast ini pasti juga penasaran. Kalau Credolab kan katanya sumber datanya itu metadata penggunaan smartphone calon peminjam ya Bu ya. Ya, betul. Ini penasaran banget loh Bu, biasanya orang-orang. Contohnya tuh seperti apa sih Bu data yang dilihat gitu, yang dipergunakan untuk mencoba menilai propensity seseorang untuk gagal bayar atau tidak. Gitu. Nah, definisi metadata adalah anonymous data on another data. Jadi, data yang kita ambil itu adalah data tanpa PII. Nah, data tanpa PII itu apa? PII itu adalah personally identifiable information. Jadi yang kita ambil adalah data non-PII. Jadi tidak ada personally identifiable information. Nah, contohnya misalnya kita melihat metadata dari smartphone. Nah, yang biasanya kalau kita udah pernah dengar ya, P2P zaman dulu ngobok-obok smartphone-nya, misalnya phone book-nya. Iya. Sempat ramai jadi pembicaraan ya, Bu ya. Betul, jadi diambil nama sama nomornya. Kalau Credolab tidak perlu. Bahkan semua hal yang kita ambil itu 100% hanya metadata, no PII data. Jadi yang kita ambil adalah hanya cross reference dan relative frequency and distribution dari data tersebut. Contoh yang paling jelas adalah phone book. Nah, phone book itu yang kita ambil adalah activity yang terjadi di situ. Contohnya, misalnya apakah Paramita atau Mbak Rani itu sering nelpon di telepon atau misalnya menambah mengurang kontak. Kira-kira seperti itu. Tapi itu hanya contoh ya, karena sebetulnya Credolab bisa menganalisa 50.000 data points dari sebuah smartphone.
Oke, jadi memang bukan metadata dari phonebook saja yang dipergunakan ya Bu ya. Jadi ada 50.000 data point yang dipergunakan. Ya, betul sekali Mbak. Jadi 50.000 data point. Tapi saya tadi contohkan phonebook supaya gampang sebetulnya metadata itu seperti apa gitu. Jadi kita benar-benar tidak mengambil data PII tadi. Oke, setelah dijelasin nih Bu tadi layanan credit scoring Credolab itu seperti apa, kira-kira benefit yang didapatkan misalnya financial institution atau lender yang akan menggunakan service dari Credolab itu apa sih Bu? Oke, yang pertama, kalau misalnya financial institution tersebut sudah mempunyai konvensional atau menggunakan konvensional credit scoring, scoringnya Credolab, behavior digital scoring tadi akan memperkuat scoring yang sudah ada. Nah, memperkuatnya itu biasanya terlihat sekali, Mbak. Jadi kita punya beberapa klien yang dulunya hanya memakai credit scoring yang konvensional. Mereka menambahkan Credolab sebagai additional credit scoring dan syukurlah klien kita selalu klien yang lama-lama. Tidak ada yang drop karena mereka sudah merasakan istilahnya kekuatan dari scoring Credolab. Nah, yang lain yang benar-benar bagus sebetulnya untuk kondisi Indonesia adalah saat conventional credit scoring tidak bisa men-score orang, yaitu misalnya orang-orang yang underbank atau yang unbank, itu Credolab credit scoring bisa digunakan secara mandiri. Sehingga Credolab itu adalah sebetulnya sebuah jawaban dari financial institution yang ingin mendorong yang namanya financial inclusion atau inklusi finansial. Jadi pada saat orang-orang tersebut yang underbank atau unbank, contohnya misalnya seperti milenial, atau orang-orang yang misalnya mendapatkan penghasilan dari YouTube atau dari media sosial, atau mungkin orang-orang yang remote, atau mungkin orang-orang yang tidak teknologi savvy atau banking savvy gitu, itu kita bisa skor. Asalkan orang-orang tersebut punya smartphone, meskipun smartphone-nya jadul-jadul pun kita masih bisa scoring. Atau misalnya orang tersebut nggak punya smartphone tapi bisa mengakses website, kita bisa scoring 100%, Mbak. Nah, kalau gitu berarti Credolab ini teknologinya sangat bagus sekali untuk financial institution di masa pandemi ini ya, Bu ya? Betul, Mbak. Karena kan dengan mengembed solusi kita di handphone, di aplikasi, itu langsung bisa di-score tanpa harus kemana-mana, tanpa harus meng-submit atau menyerahkan dokumen apapun. Jadi less than 1 detik, rata-rata ya, kurang dari 1 detik kita bisa langsung skor orang tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada pengumpulan data atau beli data atau apapun, hanya injek SDK kita di aplikasi, langsung orang itu bisa di-skor real time, biasanya kurang dari 1 detik. Oke, baik Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebetulnya perusahaan tipe apa saja sih Bu yang bisa mempergunakan layanan Credolab? Apakah khusus online lender aja atau gimana Bu? Sebetulnya semua perusahaan asalkan mereka punya intersection dengan finance, itu bisa menggunakan credit scoring-nya Credolab. Wah, oke. Kalau gitu ini kayaknya akan menarik sekali kalau kita bisa bahas di podcast kita yang selanjutnya ya, Bu. Nah, kalau untuk hari ini saya rasa cukup dulu. Terima kasih Bu Paramita udah mau jadi pembicara di podcast kita. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya ya, Bu. Siap, terima kasih Mbak. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Demikian podcast Credolab di bulan ini. Jangan lupa untuk nantikan podcast kami bulan berikutnya dengan topik dan pembicara yang tak kalah menariknya. Terima kasih.